sini saya akan mempresentasikan materi proporsi dan skala, mata kuliah, teori, dan metode perancangan. Sebelum saya mulai mempresentasikan materi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ikutu Gede Gapal Marta, NIM 2020 6212 1013, kelas A1. Proporsi dan skala. Proporsi dan skala yang saling terkait satu sama lain jika skala menyiratkan tentang ukuran suatu dibandingkan dengan sebuah standar referensi ataupun ukuran sesuatu yang lain. Maka, proporsi merujuk pada kepantasan atau hubungan harmonis satu bagian dengan bagian lainnya atau dengan bagian keseluruhannya. Lanjut tentang proporsi material. Seluruh material bangunan di dalam arsitektur memiliki sifat elastisitas, kekerasan, dan daya tahan yang unik. Seluruh bahan atau material memiliki proporsi rasional yang diatur oleh kekuatan dan kelemahan dasarnya. Yang ketiga adalah proporsi struktural. Proporsi elemen-elemen struktural seperti dinding pemikul, pelat, lantai, dan atap lengkung, dan kubah juga memberikan kepada kita tanda-tanda visual dengan proporsi-proporsi peranannya dalam sistem struktur maupun sifat-sifat bahanannya. Yang keempat adalah proporsi pabrikan. Di dalam pabrik, mereka memiliki ukur-ukuran dan proporsi standar yang dikenakan padanya oleh produsen perorangan maupun standar-standar industri. Blok beton dan bata biasanya misalnya diproduksi sebagai blok-blok modul bangunan. Meskipun ukuran mereka berbeda satu sama lain, keduanya diproporsikan dengan dasar yang serupa. Sistem proporsi. Sistem proporsi adalah perbandingan karakteristik suatu kualitas permanen yang disalurkan dari satu perbandingan ke perbandingan yang lain. Maka, suatu sistem proporsi akan menghasilkan sebuah rangkaian hubungan visual konsisten antara bagian-bagian dari sebuah bangunan. Ini adalah golden section. Teori proporsi itu ada, pertama itu ada golden section. Golden section dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara dua buah penampang garis atau dua buah dimensi suatu sosok bidang, di mana bagian yang lebih kecil dari keduanya berbanding dengan yang lebih besar, sementara yang bagian lebih besar tersebut berbanding dengan jumlah keduanya. Secara aljabar, hal ini dapat diekspresikan melalui persamaan antara kedua perbandingan tersebut, yaitu seperti persamaan itu seperti A per B sama dengan B per A plus B. Ini adalah contoh dari golden section, gambar golden section. Yang kedua adalah garis-garis yang mengatur. Sebuah garis yang mengatur adalah suatu jaminan yang menentang ketidakteraturan. Ia adalah suatu sarana verifikasi yang bisa menyetujui seluruh karya yang dibuat dalam kegairahan. Ia menganugerahi karyanya tersebut dalam suatu kualitas irama. Garis mengatur memasukkan bentuk nyata yang otomatis ini yang memberikan persepsi yang meyakinkan mengenai tatanan. Tatanan-tatanan klasik. Bagi bangsa Romawi dan Yunani kuno klasik, tatanan-tatanan ini dipresentasikan ke dalam proporsi elemen-elemen yang mereka melalui ekspresi keindahan dan harmoni yang sempurna. Unit dimensi dasarnya adalah diameter kolom. Dari modul inilah muncul dimensi tiang, seperti gambar di samping. Puncak kolom maupun kaki kolom di bawah dan balok di atasnya, hingga ke detail yang paling kecil. Intercolumniation mempenjarakan antara kolom juga didasarkan pada diameter kolom tersebut. Yang keempat adalah teori Renaissance.
Para arsitek zaman Renaissance meyakini bahwa bangunan mereka harus berada dalam suatu susunan yang lebih tinggi. Kembali ke sistem proporsi matematis Yunani. Setelah orang Yunani memahami bahwa musik merupakan geometri yang diterjemahkan ke dalam suara para arsitek Renaissance, percaya bahwa arsitektur adalah matematika yang diterjemahkan ke dalam unit spasial dengan menerapkan teori Pythagoras terhadap perbandingan suatu irama skala musik Yunani. Ada 3 jenis teori medium Pythagoras yang digunakan untuk menentukan ketinggian, yaitu yang pertama adalah aritmetis, dengan persamaan C dikurang B per B kurang A sama dengan C per C. Yang misalnya adalah angka 1, 2, 3 atau 6, 9, 12. Yang kedua adalah geometris. C dikurang B per B kurang A sama dengan C per B. Misalnya adalah 1, 2, 4 atau 4, 6, 9. Yang ketiga, yang terakhir adalah harmonis. Dengan persamaan hampir sama dengan aritmetis, C per B, B per A sama dengan B dikurang A, sama dengan C per C. Misalnya 2, 3, 6 atau 6, 8, 9. Adapun 7 denah yang ideal, menurut seorang arsitek yang bernama Andrea Palladio, yaitu sebagai berikut. Ada 7, yaitu yang pertama adalah lingkaran, yang kedua bujur sangkar, yang kedua adalah ukuran 2 berbanding akar 2, yang ketiga adalah 3 berbanding 4, yang kelima adalah 2 berbanding 3, yang keenam adalah 3 berbanding 5, dan yang terakhir adalah 1 berbanding 2. Yang kelima, modular. Modular dikembangkan oleh seorang arsitek bernama Le Corbusier. Ia melihat alat pengukur dari Yunani Mesir dan perbedaan yang tinggi lainnya sebagai tak terhingga. Kaya dan lembutnya mereka terpaksa membentuk bagian matematis tubuh manusia sopan, elegan, dan tegas. Sumber dan harmoni tersebut menggerakkan kita, yaitu kecantikan, yang merupakan pengertian dari modular itu sendiri. Yang keenam adalah Ken. Ken diperkenalkan pada akhir abad pertengahan di Jepang. Meskipun awalnya digunakan hanya untuk warna interval antara 2 kolom dan divariasikan dalam ukuran Ken, Ken segera dijadikan standar untuk arsitektur hunian. Yang ketujuh adalah antropometri. Antropometri ini merujuk pada pengukuran proporsi dan besaran tubuh manusia. Jika para arsitek era Renaissance memandang proporsi sosok manusia adalah sebagai suatu pengukuhan ulang bahwa perbandingan-perbandingan matematis tersebut merefleksikan harmoni alam semestanya, maka metode antropometri tidak mencari perbandingan simbolis ataupun abstrak, melainkan fungsional. Skala. Yang terakhir, skala merujuk pada bagian menilai ukuran suatu hal dalam kaitannya dengan hal lain. Oleh karenanya, dalam menghadapi persoalan skala, kita selalu membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Dalam gambar, kita menggunakan skala untuk menentukan perbandingan yang menentukan hubungan antara suatu ilustrasi dengan apa yang kita pahami kalau yang memahami yang dilambangkannya. Adapun beberapa jenis skala, yaitu skala visual. Yang pertama, skala visual ini merujuk pada dimensi aktual suatu benda, tidak lebih kepada beberapa kecil atau besar suatu tampak berkaitan dengan ukuran normalnya, atau pada ukuran benda lain di dalam lingkungan. Ini adalah contoh gambar dari skala visual. Yang kedua adalah skala manusia. Skala manusia di dalam arsitektur didasarkan pada dimensi dan proporsi tubuh manusia. Contohnya seperti ini. Yang ketiga adalah perbandingan skala. Persepsi kita mengenai seberapa besar suatu benda atau suatu tempat adalah selalu relatif terhadap lingkungan dan ukuran yang bisa kita rasakan. Seperti panjang sebuah pesawat Boeing 747, seperti gambar berikut. Dan